bertanya, Pak. Tanya masalah apa? Seputar mimpi, Pak. Mimpi di siang bolong, boleh lah. Tidak apa-apa lah. Mimpi di siang bolong. Yang ingin kita bahas, anggaplah kita bahas lah ya. Ya. Terkait masalah mimpi itu, di mananya yang membuat kamu janggal? Meyakini mimpi tersebut. Maksudnya boleh tidak kita meyakini mimpi itu? Iya. Baik buruknya itu baik atau enggak gitu, benar atau enggak gitu kan? Bolehkah kita meyakini baik buruknya? Ya, kalau urusan masalah mimpi, yang perlu kita catat itu datangnya mimpi atau sumbernya mimpi itu ada dua. Jadi ada yang sumbernya itu yang maha kuasa, ada yang sumbernya adalah setan. Artinya kita bermimpi memang Tuhan yang memberikan, ada juga ketika kita mimpi ternyata itu adalah permainan daripada setan. Ini kalau kita berbicara masalah sumbernya. Tetapi kalau kita berbicara masalah jenisnya, ya itu tadi, ada mimpi yang jenisnya itu baik, ada yang jenisnya buruk. Bisa juga dikatakan begini, jadi mimpi itu kadang menjadi sebuah pertanda apakah kita akan mendapatkan hal yang baik atau apakah kita akan mendapatkan hal yang buruk. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai dalam menentukan apakah ini mimpi dari Yang Maha Kuasa atau ini hanya mimpi sekedar bunganya tidur, adghathul ahlam. Ya. Lantas untuk membedakan mimpi tersebut bagaimana, Pak? Mudah sebetulnya. Sesuai dengan referensi yang ada ini, mudah. Jadi untuk mengetahui apakah ini mimpi dari Yang Maha Kuasa atau sebetulnya ini mimpi dari setan, caranya adalah kita perhatikan mimpi ini atau mimpi yang dialami, apakah termasuk mimpi yang membuat kita merasa enggan dengan mimpi tersebut, atau kita merasa seakan-akan punya harapan baik lantaran telah bermimpi ini dan itu. Misalkan saya contohkan begini, ada kan seseorang yang bermimpi, kadang bermimpi dengan bertemu dengan setan, atau bertemu dengan perampok. Ini kan mimpi tersebut cenderung membuat kita merasa resah kan? Jelas kalau mimpi yang demikian itu adalah mimpi permainan setan, hanya sekedar bunga mimpi. Sebaliknya, terkadang juga kita bermimpi ada seseorang memberikan bunga mawar, atau ada seseorang yang memberikan baju pada kita. Mimpi tersebut tidak membuat kita resah, sehingga Nabi mengatakan, apabila mimpi yang kamu alami termasuk mimpi yang tidak membuat kamu resah, maka kemungkinan besar mimpi tersebut adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa dan boleh untuk diceritakan ke orang lain. Sebaliknya, seumpama mimpi yang kita alami adalah mimpi yang membuat hati kita itu resah, membuat hati kita ini gelisah, maka kemungkinan besar juga mimpi itu bukanlah mimpi yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, tetapi itu hanya permainan setan atau hanya sekedar bunga tidur dan tidak boleh diceritakan kepada siapapun, cukup diketahui oleh diri sendiri. Bunga tidur. Nah, bolehkah kita meyakini tersebut, Pak? Untuk meyakini atau tidak, pertama yang harus kita yakini bahwa segala hal ini datangnya dari Yang Maha Kuasa. Hanya saja mimpi itu diberikan oleh Yang Maha Kuasa sebagai tanda. Sebagai tanda apakah di hari selanjutnya kita akan mendapatkan kebahagiaan ataupun tidak. Sebagai tanda supaya kita ke depannya lebih berhati-hati. Contoh ya,
suatu ketika Sayyidah Aisyah itu pernah bermimpi bahwa beliau mendapatkan 3 rembulan yang jatuh ke pangkuan beliau. Setelah bermimpi, Sayyidah Aisyah bercerita kepada Sayyidina Abi Bakar bahwa tadi malam beliau bermimpi ada 3 rembulan yang jatuh ke pangkuannya. Sayyidina Abu Bakar tidak menjawab akan mimpi yang dialami oleh Sayyidah Aisyah. Maka di hari kemudian, yaitu di hari Nabi wafat, Sayyidina Abi Bakar langsung menemui Sayyidah Aisyah. Nah, beliau berkata, inilah salah satu rembulan yang dulunya jatuh ke pangkuan kamu. Tafsirannya ya ini, kata Sayyidina Abi Bakar. Terus di kemudian hari, Sayyidina Abi Bakar meninggal, wafat. Maka orang lain yang juga mengerti mimpinya Sayyidah Aisyah langsung bilang ke Sayyidah Aisyah, inilah rembulan kedua yang dulu ada rembulan kedua yang dulu ada di pangkuan kamu saat kamu bermimpi, kata seseorang. Lantas kemudian, tidak lama kemudian, Sayyidina Umar meninggal, wafat. Maka ada seseorang lagi yang bilang ke Sayyidah Aisyah, inilah rembulan yang ketiga yang dulu jatuh ke pangkuan kamu saat kamu bermimpi. Mimpi yang semacam ini, mimpi ada rembulan jatuh ke Isyarat pangkuan. gitu Pak ya. Iya, betul. Mimpi yang jatuh ke rembulan ini kan, pertama, mimpi tersebut tidak membuat hati kita itu resah, tetapi kita membutuhkan apa tafsirannya, ya kan? Tidak membuat resah, kita biasa fine-fine aja dengan mimpi itu. Paham? Dan boleh mimpi yang tidak membuat hati kita resah kita ceritakan ke orang lain, boleh, sah-sah saja itu. Soalnya ada kejanggalan gitu Pak ya. Iya, kita tidak resah, hanya saja kita butuh penafsirannya. Jadi kembali lagi, pertama, mimpi yang dialami oleh Sayyidah Aisyah tidak membuat beliau itu resah, makanya diceritakan kepada Sayyidina Abi Bakar. Kemudian yang kedua, sepenuhnya kita meyakini bahwa mimpi yang kita alami akan berdampak baik atau berdampak buruk, itu tidak boleh. Sebab hakikatnya baik buruk tetap urusan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, ketika kita bermimpi dan ingin mengetahui apa arti dari mimpi kita, maka bertanyalah pada orang yang ahli menafsirkan mimpi, orang yang memang terkenal, jago, punya kemampuan dalam menafsirkan mimpi. Sebab apa? Sebab arti mimpi yang kita alami terkadang tergantung daripada penafsiran kita. Kalau kita bermimpi lantas kemudian kita menafsirkan dengan yang jelek, maka ada kemungkinan yang terjadi pun adalah jelek. Kalau kita tafsirkan baik, ada kemungkinan yang terjadi adalah hal yang baik. Oleh karena itu ulama mengatakan kalau bertanya masalah mimpi, tanya sama orang yang ahli. Untuk urusan untuk urusan mimpi ini sama seperti kita memiliki permasalahan fikih. Kita mengalami satu permasalahan fikih, jangan tanya ke orang yang tidak mumpuni, tanya ke orang yang mumpuni. Siapa yang mumpuni? Karena ini kaitannya fikih, ya berarti tanyakan ke ahli fikih. Jangan bertanya ke ahli Al-Quran, ahli qiraat misalkan. Kan ada kemampuan masing-masing. Punya masalah terkait hadis, tanyakan ke ahli hadis, jangan tanyakan ke ahli fiqh. Kan ada ininya masing-masing, ada jalurnya masing-masing.
Sudah selesai. Kemudian saran dari Nabi, apabila seseorang mengalami mimpi dan mimpi tersebut membuat hati resah, maka hendaklah menoleh ke arah kiri, kemudian ditiup arah kiri itu sebanyak 3 kali. Usai meniup 3 kali ke arah kiri, maka selanjutnya membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu tidur lagi. Tidur lagi kalau mau tidur. Terserah lah. Itu untuk mimpi buruk Pak ya. Kita menoleh ke kiri, meniup 3 kali, membaca ta'awudz. Ya, membaca ta'awudz. Kalau yang sebaliknya Pak, Sebaliknya mimpi baik. Sebaliknya Lantas dari mimpi buruk yaitu mimpi baik itu, lantas apakah sama praktiknya? praktiknya nggak ada. Apa baca alhamdulillah? Ya, membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau baik membaca alhamdulillah, kalau buruk membaca ta'awudz, tapi sebelumnya diawali dengan meniup ke arah kiri sebanyak 3 kali. Ditiup. Untuk waktunya mimpi ini benar atau salah, ini waktunya kapan Pak? Benar, mimpi benar atau tidak benar terkait masalah waktu, maka mimpi tersebut tidak ada batasan waktunya. Jadi kalau siang pasti tidak benar, tidak ada. Tetapi menurut Nabi, asdaqur ru'ya maka nabil ashar. Jadi mimpi yang kemungkinan besar adalah mimpi yang benar, yaitu mimpi yang dialami di waktu sahur. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, maka sekitar jam 3, jam setengah 4 itu kan waktunya untuk sahur. Bisa juga jam 2, soalnya kan di sebagian daerah ada kan orang yang sahurnya adalah jam 2. Sebagai catatan, tadi di awal saya singgung bahwa kalau orang yang mimpinya bermimpi keluar sperma misalkan, itu jelas bukan mimpi dari Yang Maha Kuasa, tetapi itu adalah mimpi hasil permainan setan. Oleh karena itu Imam Nawawi pernah mencantumkan beberapa syair di dalam kitabnya yang berbunyi, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Seumur hidupnya Nabi belum pernah ihtilam, belum pernah mimpi keluar sperma. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada, selama-lamanya belum pernah ihtilam. Kemudian wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani, dan Nabi juga tidak pernah menguap. Wah, ya betul pernah. Kenapa Nabi tidak pernah bermimpi ihtilam? Karena ihtilam perbuatan setan, sementara Nabi kan maksum.